Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwan nas ayyuhum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tabatsala ilaihi tabtila. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi allazina sabaru sabran jamila. Amma ba'du, faya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Masyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan baik dan hari yang baik serta dalam keadaan baik dimanapun kita berada dan dalam keadaan apapun saja, marilah kita bersama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Karena dengan takwalah seseorang bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Yunus, allazina amanu wa kanu yattaquna lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Problematika kehidupan yang silih berganti, yang tak kunjung selesai. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan. Sekalipun masalah ekonomi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjamin dan memberikan tanpa terduga-duga. Adapun janji Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat dalam surah At-Talaq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Masyiral muslimin rahimakumullah, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup ini tidak lepas dari ujian dan cobaan. Bahkan ujian dan cobaan merupakan sunatullah, yakni suatu keharusan dalam kehidupan. Siapapun tidak bisa terlepas darinya. Bahkan itulah warna-warni kehidupan. Keimanan, keyakinan, tawakal, dan kesabaran yang kokoh amatlah sangat kita butuhkan dalam menghadapi badai cobaan yang menerpa. Oleh karena itu, dalam keadaan apapun, kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus senantiasa berbaik sangka kepada Allah dan haruslah diyakini bahwa tidaklah Allah menurunkan berbagai musibah melainkan sebagai ujian atas keimanan yang kita miliki. Sebagaimana apa yang tertulis dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul lazina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk ke dalam surga padahal belum datang kepada kalian cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kalian. Quran Surah Al-Baqarah. Masyiral muslimin rahimakumullah, cobaan dan ujian merupakan sunatullah yang Allah berlakukan terhadap setiap hamba-hambanya. Ada beberapa gambaran mengenai hal ini dalam Al-Quran dan hadis. Pertama, cobaan dan ujian merupakan salah satu bentuk cinta Allah terhadap hamba-hambanya. Sebagaimana hadis Nabi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna izomal jazai ma'al balai wa inna Allah ta'ala iza ahabba qauman ibtalahum
famar radiya falahur ridho wa man sakhita falahus sukhtu. Besarnya suatu pahala adalah tergantung dari besarnya ujian dari Allah, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai suatu kaum, Allah menguji mereka. Jika dengan ujian tersebut mereka ridho, maka Allah pun memberikan keridoannya. Dan siapa yang marah tidak ridho, maka Allah pun marah terhadapnya. Yang kedua, menyadari sepenuhnya bahwa dunia ini bersifat fana. Apa saja yang ada di dunia ini bakal sirna dan musnah. Tidak ada sesuatu yang langgeng dan abadi. Apapun yang terjadi di dunia ini bersifat sementara dan terbatas. Ada saat-saat di mana manusia menikmati kesenangan, pada saat yang lain terjadi sebaliknya. Bagaikan roda yang selalu berputar, terkadang ada di atas dan terkadang ada pula di bawah. Dan tidak selamanya seseorang berada di atas dan tidak pula lah selamanya seseorang berada di bawah. Begitu jugalah sebaliknya. Yang ketiga, memandang setiap ujian dan cobaan sebagai sarana peningkatan ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mencapai peningkatan kualitas pribadi yang baik dalam konteksnya sebagai manusia kamil, yakni manusia yang sempurna. Sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan Sa'ad bin Abi Waqqas, suatu ketika dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat cobaannya?" Nabi menjawab, "Para nabi. Kemudian orang-orang yang seperti para nabi, kemudian orang-orang yang seperti mereka. Ketahuilah bahwa seseorang hamba diuji oleh Allah berdasarkan keimanannya. Jika keimanannya kokoh, maka akan semakin berat cobaannya. Namun jika keimanannya lemah, maka ia tidak diuji berdasarkan kadar keimanannya tersebut. Dan cobaan tidak akan terpisah dari seorang hamba hingga nanti ia meninggalkannya, berjalan di muka bumi ini seperti ia tidak memiliki satu dosa apapun." Yang keempat, cobaan dan ujian merupakan hakikat dari kehidupan manusia di dunia. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam surah Al-Muluk, Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dari ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa apa saja yang kita alami dalam hidup ini sesungguhnya merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sedang dalam kondisi hidup enak, serba berkecukupan, itu pada hakikatnya adalah sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, setiap ujian yang diberikan Allah kepada hambanya selalu mengandung hikmah yang positif bagi dirinya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi ta'ala fi asna'i kulli minhatim minhah." Sesungguhnya bagi Allah pada setiap ujian yang diturunkannya terhadap karunia Allah di dalamnya. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar bisa menjadi hamba yang selalu bersabar dalam menghadapi segala ujian dan cobaan, dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang selalu berbaik sangka atas segala kehendaknya, sehingga termasuk golongan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.